Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, alhamdulillah karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk saling berdialektika, berdiskusi dan saling tukar gagasan pada pertemuan kita yang ke 100 lebih ini ya, pada edisi tentang postmodernisme. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh yang sangat penting pada edisi Postmo, dan kebetulan ini juga menjadi tema terakhir pada edisi postmodernisme pada bulan Januari tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh yang menurut saya ataupun menurut kita semuanya sangat penting sekali dan tidak bisa dipisahkan dalam pembahasan terkait dengan Postmo. Siapa itu? Dia itu adalah Jean Frances Lyotard. Jadi terkenal dengan namanya itu Lyotard. Di beberapa literatur mungkin teman-teman nanti baca terkait buku-buku Postmo, itu tidak akan lepas dari sosok yang satu ini, Lyotard. Karena bagaimanapun tidak hanya dia itu tidak hanya seorang ataupun tokoh yang sangat populer, tapi juga digadang-gadang menjadi peletak pertama gagasan postmodernisme itu muncul pertama kali. Bisa dikatakan bahwasanya siapa pencetus Postmo itu ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya dialah orangnya, Jean Frances Lyotard. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa tokoh-tokoh yang sangat penting juga, seperti halnya Michel Foucault. Ada juga minggu kedua itu kita membahas tentang Zygmunt Bauman, ada juga ketiga Pierre Bourdieu, dan hari ini kita akan membahas tokoh yang sangat penting, yakni Jean Frances Lyotard, yang sangat penting bagi perkembangan Postmo. Nah, sebelum kita masuk kepada gagasan-gagasan utamanya, di sini saya akan memperkenalkan tentang sekilas tentang Jean Frances Lyotard. Siapa sih sebenarnya Lyotard itu? Mungkin teman-teman kawan-kawan yang pernah mendengar ataupun belum pernah mendengar, ini ada beberapa penjelasan sedikit ringkas terkait siapa sebenarnya seorang Frances Lyotard. Yang pertama tentunya Lyotard ini sangat dikenal sebagai seorang filsuf dan ilmuwan ya, karena bagaimanapun filsafat kajian postmodernismenya itu banyak berkaitan dengan kajian filsafat. Maka dari itu kemudian Lyotard banyak dikenal sebagai seorang filsuf dan ilmuwan. Yang kedua adalah Lyotard ini juga merupakan sosok yang sangat penting dari Postmo, disebut sebagai pelopor ataupun bisa disebut dengan pendiri. Bahkan orang terpenting kalau kita membahas tentang Postmo itu, orang terpenting itu adalah Lyotard. Terus Lyotard ini juga sebelumnya memang dari dulu memang pernah belajar tentang filsafat, tapi kemudian ia mendalami filsafat, mulai mendalami sekali gitu tentang filsafat itu pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kalau di Barat itu Perang Dunia ini sama halnya kalau di Indonesia itu Orba, era reformasi. Jadi kalau misalnya Lyotard ini mendalami, jadi kalau misalnya Lyotard setelah Perang Dunia itu mendalami filsafat dan sampai sekarang menjadi seorang filsuf. Kalau kita pasca reformasi, kita mendalami apa sejauh ini? Gitu. Mendalami kenang-kenangan, masuk. Yang paling menarik ini dari sosok Lyotard ini adalah mantan aktivis Marxis. Dulu itu pada masa-masa kejayaannya atau masa-masa masih mudanya, Lyotard ini sangat getol sekali terhadap gagasan-gagasan dari seorang Karl Marx.
Jadi pemikiran-pemikiran Karl Marx itu banyak diadopsi oleh pemikiran-pemikiran dari Lyotard itu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Lyotard dulu itu adalah seorang aktivis yang sangat mengagung-agungkan pemikiran dari Karl Marx. Marxisme adalah ideologi utamanya. Itu dulu. Namun karena Lyotard ini paham bahwasanya loh kok sampai sekarang itu kok harapan-harapan tujuan-tujuan Marxisme itu kok belum terrealisasi. Akhirnya dia itu kecewa. Akhirnya Lyotard banyak pemikiran-pemikiran akhirnya ketika dia sebelum meninggal itu ataupun gagasan-gagasannya yang ia tawarkan di dalam Posmo itu banyak yang mengkritik Marxisme. Jadi dulu dia adalah seorang Marxisme yang sangat keras, namun kemudian dia keluar dari aliran Marxisme tadi karena Lyotard paham bahwasanya harapan-harapan ataupun tujuan-tujuan dari Karl Marx itu tidak akan pernah terrealisasi, dan sampai eranya pun itu tidak pernah terrealisasi. Makanya ada unsur-unsur kekecewaan dari seorang Lyotard. Kenapa sih sebenarnya kok Marxisme ini kok sampai sekarang sudah berjalan beberapa tahun tapi kok masih belum terrealisasi? Masalahnya di mana? Ini adalah salah satu faktor utama kenapa kemudian Lyotard itu keluar dari Marxisme dan mengalami kekecewaan besar. Lyotard ini juga seorang dosen juga, belajar filsafat di Sorbonne, itu mendalami filsafatnya di Sorbonne. Ini pantas ya, karena kita melihat bagaimana perkembangan filsafat itu salah satu negara yang sangat getol dalam mempelajari ataupun mendalami filsafat itu adalah Prancis, salah satunya. Maka dari itu tidak heran jika kemudian dia menjadi seorang filsuf berkat hasil belajarnya di Sorbonne di Prancis. Itu tidak heran karena memang di sana adalah tempat-tempat intelektual-intelektual dan filsuf-filsuf berkumpul. Kemudian mengajar di Universitas Paris X-Dieu dan University of California di Amerika. Nah, sebelum saya masuk pada gagasan utama dari seorang François Lyotard, di sini saya akan mendalami lagi. Di sini saya akan mendalami lagi, akan memberikan pencerahan kembali terkait apa itu postmodernisme dan apa kaitannya ataupun apa perbedaannya dengan modernisme. Mungkin dari kemarin kita bingung ya terkait apa sih sebenarnya Posmo. Kita mengkaji banyak tokoh-tokoh Posmo tapi kita sampai sekarang masih bingung apa sih sebenarnya Posmo dan apa bedanya dengan modernisme. Nah, di sini saya paparkan beberapa perbedaannya. Tapi secara pengertian Posmo ini adalah menyeratkan sebuah era di mana era secara kultural itu terjadi. Dalam artian Posmo ini adalah salah satu era pasca modernisme. Jadi kalau kita berbicara modernisme itu kan banyak kan. Kita berbicara tentang waktu modernisme, banyak persepsi yang mengatakan demikian. Namun yang paling saya banyak temukan, modernisme itu secara temporal itu mengacu pada suatu era di mana zaman Renaissance mulai muncul. Itu adalah awal mula modernisme muncul. Lantas sampai kapan modernisme ini hadir? Modernisme ini mulai runtuh, mulai habis masanya itu pas ketika Perang Dingin, atau bisa dikatakan pada tahun 1940-an. Itu sudah modernisme itu sudah mulai mati kalau kata orang-orang. Nah, pada tahun 1940-an tersebut ketika modernisme sudah lenyap, sudah terkubur ataupun sudah tidak muncul lagi ke permukaan, kemudian orang-orang yang kecewa terkait perkembangan modernisme itu kemudian membuat salah satu gebrakan baru, yakni gebrakannya adalah postmodernisme. Kalau kita melihat secara harfiah, post ini artinya setelah, post pasca. Jadi postmodernisme ini adalah sebuah era di mana terjadi setelah modernisme. Postmodernisme ini adalah salah satu era di mana diciptakan oleh mereka, terutama oleh kalangan-kalangan filsuf ataupun seniman dulu pada bidang artistik atau lain sebagainya, yang kecewa dengan perkembangan pada era modernisme.
Apa saja sebenarnya yang terjadi pada era modernisme? Modernisme ini ditandai sangat banyak ya, berbagai banyak hal yang terjadi pada era modernisme, seperti halnya banyaknya penemuan-penemuan ilmiah. Kalau kita lihat temuan-temuan seperti halnya handphone atau penemuan-penemuan ilmiah lainnya, itu rata-rata terjadi pada era modernisme. Intinya era modernisme ini adalah era pencerahan di mana semua teknologi itu sudah mulai muncul, penemuan-penemuan itu sudah mulai ada. Ini modernisme. Jadi kalau kata Lyotard, era modernisme ini adalah era di mana masyarakat industri mulai muncul. Dan era postmodernisme ini adalah era di mana masyarakat post industri mulai muncul. Jadi modernisme ini adalah rentang waktunya dimulai dari abad Renaissance, abad revolusi Prancis. Waktu itu penyerangan terhadap kuil Bastille dan kemudian dipelopori oleh seorang Napoleon Bonaparte. Itu dimulainya modernisme. Kemudian akhir modernisme ini pada tahun 1940-an. Kemudian digantikan oleh posmo pada tahun 1940-an. Sampai hari ini pun kita masih masuk dalam posmo. Itu kata orang-orang yang masih sepakat dengan postmodernisme. Nah, sekarang saya akan membahas perbedaan-perbedaan secara spesifik antara era modernisme dan era postmodernisme. Pertama itu adalah modernisme. Modernisme itu sangat kental sekali dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan objektivitas. Jadi seperti halnya penemuan ilmiah. Kita pernah mendengar istilah positivisme, salah satu paradigma dalam pengetahuan yang menganggap bahwasanya kebenaran yang benar-benar mutlak itu adalah kebenaran objektif. Nah, itu adalah salah satu unsur terbesar tanda munculnya modernisme. Itu adalah positivisme. Jadi kalau kita berbicara masalah dari poin yang pertama, modernisme ini adalah era di mana kebenaran semua dihasilkan dari objektivisme. Hal yang berada di luar manusia itu sendiri. Dan tidak ada tekanan-tekanan ataupun intervensi dari sosok individu itu tadi. Nah, sebaliknya, postmodernisme ini adalah era yang kebalikan dari modernisme. Kebalikan dari jika modernisme ini adalah sangat kental dengan objektivitas, namun pada era postmodernisme ini sangat kental dengan subjektivitas. Jadi pada era posmo ini, kita sangat menekankan terkait dengan subjektivitas. Jadi di mana letak kebenaran? Kalau kita berbicara masalah objektivitas, kebenaran itu adalah berada di luar pandangan manusia, di luar paradigma ataupun intervensi manusia, kebenaran alamiah. Tapi dalam postmodernisme, pada poin pertama kita akan membahas dulu bahwasanya kalau pada poin pertama di mana letak kebenaran. Jadi kalau kata modernisme, kebenaran itu terletak di luar diri manusia, secara objektif. Kebenaran objektif itu adalah kebenaran yang mutlak. Cut. Kebenaran dalam era modernisme itu terletak pada objek di luar diri manusia. Namun kebenaran pada era postmodernisme itu adalah kebenaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, subjektivisme. Jadi penekanan subjektivisme pada era postmodernisme ini lebih merujuk pada peran manusia sebagai subjek itu adalah salah satu unsur terpenting dalam pembahasan mengenai postmodernisme. Itu yang pertama perbedaannya. Perbedaan yang kedua adalah pada era modernisme kebenaran itu hanya kebenaran sifatnya tunggal. Namun pada era posmo itu kebenaran itu selain tidak tunggal, maksudnya terfragmentasi, terpencar-pencar menjadi kebenaran-kebenaran kecil. Namun juga kebenaran-kebenaran tersebut belum tentu benar. Namun itu masih lebih pada ketidakpastian atau pluralisme. Jadi kalau pada era modernisme, kebenaran itu hanya yang kita anggap benar itu hanya poin-poin tertentu saja, kebenaran tunggal. Namun pada era postmodernisme, kebenaran itu bersifat terkotak-kotak, terpecah-pecah, di mana-mana itu banyak kebenaran. Contoh mudahnya kayak gini kalau kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita melihat angka 9. Kalau dalam pandangan modernisme, kebenaran tunggal dari angka 9 itu ya wis, itu adalah angka 9, tidak bisa diganggu gugat.
Tapi pada era postmodernisme angka 9 itu bisa diartikan berbagai hal. Contohnya angka 9 itu tidak melulu bermakna angka 9, tapi kalau dibalik bisa angka 6. Tapi misalnya kalau ada pandangan lain mengatakan bahwa gini, itu bebas. Itu yang disebut dengan kebenaran yang tidak tunggal. Kebenaran ada di mana-mana dan semuanya bisa dikatakan benar. Itu ada di postmodernisme. Selanjutnya adalah konstruksi. Pada era modernisme itu sangat kental sekali dengan konstruktivisme. Namun pada era postmo itu sangat kental sekali dengan dekonstruksi. Jadi kalau modernisme itu lebih kental dengan upaya untuk membangun sesuatu. Namun pada era postmodernisme itu lebih pada menghancurkan bangunan-bangunan tersebut dan kemudian kita modifikasi secara bagus ataupun sesuai dengan keinginan kita. Itu dekonstruksi. Ini sangat nampak sekali dekonstruksi ini pada pemikiran seorang Jacques Derrida. Kita banyak temukan gagasan-gagasan dekonstruksinya di situ. Nah, selanjutnya pada era modernisme ini dari segi konflik. Orang modernisme dulu ketika mereka masih mempercayai satu kebenaran tunggal, terutama satu kebenaran tunggal terkait dengan gagasan Marxisme, mereka berpandangan bahwasanya konflik dalam masyarakat itu hanya terjadi antara dua kelas saja. Itu pada era modernisme. Tapi pada era postmo, hari ini postmodernisme, konflik itu tidak hanya terjadi antara dua kelas saja, tidak hanya terjadi antara kaum borjuis dan proletar. Namun banyak konflik-konflik yang terjadi di masyarakat kita hari ini, seperti halnya konflik etnis, ras, agama, budaya atau lain sebagainya. Bahkan bisa lebih dari itu. Itu pandangan terkait konflik masyarakat antara modernisme dan postmodernisme. Nah, selanjutnya modernisme itu sangat kental dengan era industri. Era industri ini sangat berkaitan dengan era penyebaran teknologi. Karena mau tidak mau kita harus paham bahwasanya semua penemuan-penemuan ilmiah, terutama penemuan-penemuan yang hari ini kita gunakan, kita manfaatkan, itu banyak dihasilkan pada era modernisme. Namun kata Lyotard, postmodernisme itu bukan berada pada masyarakat industri saja hari ini. Namun kita sudah beranjak pada era pasca industri. Apa itu pasca industri? Kita mungkin melihat bahwasanya apa-apa yang kita gunakan hari ini seperti halnya handphone. Itu mungkin pada era modernisme dulu, handphone itu digunakan hanya untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Tapi pada sekarang era pasca industri, handphone itu tidak hanya dipakai untuk menghubungi teman kita, pacar kita atau lain sebagainya, tapi dipakai untuk menghasilkan uang, untuk nge-share video, untuk main TikTok atau lain sebagainya. Itu pasca industri. Selanjutnya terkait perbedaan selanjutnya adalah dari segi sentralisasi dan desentralisasi. Jadi pada era modern dulu itu semua narasi itu berpusat pada sebuah narasi besar. Jadi kalau dulu tuh ketika kita berbicara masalah konflik kelas, konflik industri, konflik apa, itu semuanya akan tertuju pada satu teori besar. Teori apa? Teori Marxisme. Itu pada era modernisme. Ada proses sentralisasi. Jadi semua realitas yang terjadi, kasus-kasus yang berada di realitas yang terjadi itu semuanya disentralisasikan menjadi satu, digabung menjadi sebuah pemahaman Marxisme tadi. Misalnya di wilayah A ada konflik industri, di wilayah B ada konflik kelas, di wilayah C ada konflik petani, konflik agraria atau konflik pertambangan atau lain sebagainya. Pada era modern konflik-konflik seperti itu disentralisasikan menjadi sebuah pemahaman bahwasanya semuanya itu bisa terjelaskan dengan teorinya Marxisme, konflik kelas. Tapi pada era postmo itu tidak demikian. Kalau memang konflik petani, ya wes konflik petani. Kita tidak bisa mengeneralisasikan konflik petani pada pemahaman konflik kelas punya Marxisme. Dan cenderung terkotak-kotak. Jadi semua konflik yang pertama tersentral, terpusat, pertamanya pada era postmo ini memiliki keabsahannya masing-masing. Konflik petani ya wes konflik petani, konflik tambang ya wes konflik tambang atau sebagainya. Dan itu semuanya benar.
dalam posmo. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana kedua era ini melihat sebuah realitas. Nah, kalau modernisme itu lebih melihat realitas sebagai hal yang bersifat faktual dan berada di sekitar kita dengan apa yang bisa kita lihat secara indrawi, secara empiris. Misalnya saya di sini, saya melihat di sini terdapat sebuah realitas diskusi. Itu pada era modern. Tapi pada era postmodern, hiperrealitas itu tidak melulu sesuatu yang bisa kita rasakan secara indrawi, bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita rasakan melalui indera kita. Namun di layar handphone kita, di layar TV kita, itu adalah sebuah realitas juga. Itu yang disebut dengan hiperrealitas. Jadi realitas pada era posmo itu berbeda dengan era modern. Karena realitas yang terjadi pada era posmo itu tidak melulu yang berada di sekitar kita, tapi juga semua yang berada di layar kita, di balik layar kita, di balik handphone kita, di balik laptop kita, itu juga merupakan sebuah realitas. Dan itu bukan realitas lagi namanya, hiperrealitas. Jadi hiperrealitas ini kalau teman-teman ingin mendalami terkait hiperrealitas, silahkan baca gagasan-gagasan penting dari Barry Bourdieu. Itu banyak tentang hiperrealitas seperti apa. Nah, oke, baik, sekarang kita mulai masuk pada kajian postmodernisme. Sebenarnya kalau kita tarik pada persoalan peran, sebenarnya posmo ini ambigu ya, kalau menurut saya pribadi dan beberapa literatur yang saya baca itu juga posmo ini sebenarnya ambigu. Di sisi lain posmo ini dianggap mampu merespon krisis dan perubahan dalam masyarakat, tapi di sisi lain posmo ini juga tidak berguna, dangkal, kosong. Apa manfaat dari posmo? Itu di sini letak keambiguan. Oke lah, mungkin di satu sisi kita melihat posmo ini dianggap sebagai gebrakan baru, bahwasanya posmo ini adalah era baru yang menjadi solusi dari era-era modernisme yang sangat kental dengan proses dehumanisasi. Oke lah, kita bisa menganggap bahwasanya posmo ini menjadi solusi dari itu semuanya. Tapi di sisi seperti yang saya singgung barusan, bahwasanya postmodernisme ini secara peranan itu masih tergolong ambigu, tergolong kontroversi. Karena ada dua wajah yang menjadi identitas dari postmodernisme. Mungkin kita menganggap, mungkin di satu sisi kita menganggap posmo ini menjadi solusi dari segala persoalan yang ada, terutama persoalan-persoalan yang ada pada era modernisme, seperti halnya dehumanisasi, korban-korban dari munculnya teknologi itu bertebaran atau perang atau lain sebagainya. Tapi di sisi lain, postmodernisme itu juga ditanyakan sebenarnya perannya itu di mana? Karena sejauh ini banyak juga para tokoh itu yang menganggap bahwasanya posmo ini hanya sekedar refleksi. Refleksi itu pada dasarnya kalau kita melihat pada gerakan-gerakan abad itu sangat tidak menunjukkan sebuah pergantian era, sebuah era baru. Refleksi itu hanya sebagai pandangan refleksivitas dari masing-masing individu. Itu sangat tidak memungkinkan sekali jika misalnya menjadi sebuah era baru yang menjadi solusi. Sebuah refleksi yang dangkal dan kosong. Karena apa yang ditawarkan oleh posmo di satu sisi ya? Karena yang ditawarkan oleh posmo itu sama halnya dengan modernisme, itu tidak ada bedanya, sama-sama memunculkan perang, kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, itu gak ada bedanya. Itu pandangan sisi yang kedua. Itu yang membuat para ilmuwan ataupun para akademisi kemudian menganggap bahwasanya posmo ini sangat kontroversi sebenarnya. Adanya posmo bisa dikatakan ada dan bisa dikatakan tidak ada. Perannya itu bisa dikatakan sebagai solusi, bisa juga dikatakan tidak ada gunanya. Gitu. Oke, selanjutnya kita membahas dari salah satu karya dari Lyotard, Postmodernism Condition. Ini bukunya Lyotard ya, ini bagus ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana gagasan-gagasan posmonya Lyotard, silahkan baca bukunya ini. Berbahasa Inggris, tapi kayaknya ada yang berbahasa Indonesia. Silahkan teman-teman kalau ingin mendalami silahkan cari. Jadi kalau kita membahas tentang posmo, itu pada dasarnya
munculnya itu bukan dari segi filsafat, bukan dari bidang-bidang filsafat, tapi muncul pertama kali itu adalah di ranah-ranah art, di ranah-ranah artistik, kesenian dan kritikus di New York pada 1960-an. Jadi salah besar kalau kita berbicara bahwasanya posmo ini adalah pertama kali dicetuskan dalam dunia filsafat atau sebagainya. Karena pada kenyataannya posmo itu berasal dari gebrakan-gebrakan dalam dunia seni pada waktu itu, terutama di New York, Amerika. Nah, salah satu yang menjadi bahan perbincangan pada era posmo ini adalah perubahan teknologi yang disebabkan oleh pengaruh transformasi teknologi. Ini yang menjadi pembahasan utama juga dalam pemikiran dari Lyotard. Jadi kalau kita melihat apa itu era postmodern, kalau kata Lyotard itu adalah era di mana masyarakatnya itu adalah bukan masyarakat bukan masyarakat industri ataupun kapitalisme saja, tapi sudah lebih dari itu. Bisa disebut dengan masyarakat pasca industri dan era kapitalisme lanjut. Itu sebutan bagi masyarakat pada era posmo, kalau kata Lyotard. Jadi postmodern itu kalau kita lihat dari segi seni, mungkin kita melihat bahwasanya postmodern itu tidak lepas dari unsur-unsur kesenian, nilai-nilai estetika atau lain sebagainya. Tapi dalam pandangan Lyotard itu kemudian direduksi ke dalam dunia filsafat, dan kemudian kajian posmo itu lebih pada bagaimana struktur pengetahuan, perubahan transformasi pengetahuan dalam masyarakat itu terbentuk. Itu adalah salah satu ciri dari era postmodernisme. Nah, jadi yang terpenting dalam pemikiran Lyotard itu adalah pada era postmodern itu terjadi perubahan status pengetahuan dalam masyarakat. Kayak gini, dulu pada era modern itu adalah era di mana pengetahuan mulai terbentuk secara objektif, secara ilmiah. Di situ mulai terbentuk di mana-mana pengetahuan, temuan atau lain sebagainya. Namun pada era postmodern ini pengetahuan dalam masyarakat itu sudah berbeda, mengalami perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya seperti ini. Pada era postmodern, transformasi teknologi pengetahuan itu lebih bersifat sebagai proyek dari miniaturisasi dan komersialisasi. Yang dimaksud pengetahuan antara miniaturisasi dan komersialisasi ini adalah miniatur. Pengetahuan sebagai miniatur. Pengetahuan ini hanya sebagai, bisa dibilang sebagai sebuah miniatur dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan yang objektif itu hanya sebagai tidak objektif lagi, karena itu menjadi miniatur-miniatur pada pengetahuan yang ada. Namun pengetahuan itu juga bisa berperan sebagai sumber dari komersialisasi. Itu pada era sekarang, posmo. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika pengetahuan itu sudah menjadi miniaturisasi dan komersialisasi, dampaknya itu adalah pengetahuan bukan sebagai tujuan utama, tapi hanya akan diciptakan dan dijual. Itu yang terjadi pada era sekarang, posmo. Pengetahuan itu tidak mencerminkan sebuah temuan ilmiah yang bersifat kebenaran mutlak atau lain sebagainya. Tapi pengetahuan hari ini itu hanya dikonsumsi dan tidak menjadi tujuan dan bisa dijual belikan. Itu transformasi pengetahuan pada era posmo. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Kalau kita mungkin sekarang banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan ujung-ujungnya ujung-ujungnya itu berkaitan dengan jual beli. Misalnya kita melihat banyak iklan di media sosial kita, ingin mendapatkan penghasilan lebih, silahkan ikuti pelatihan ini sekian. Itu adalah salah satu bentuk pengetahuan yang dikemas ke dalam bentuk jual beli. Contohnya seperti itu. Nah, ini juga pendapat
dari Lyotard, postmodernisme adalah pandangan dunia yang menyangkal semua pandangan dunia. Ini sudah mulai masuk pada tema utama kita ya hari ini, penolakan terhadap atau keruntuhan metanarasi. Oke, sebelum ini saya kasih ini aja. Nah, kalau kata Lyotard itu modernisme, era sebelum sekarang itu sangat kental sekali dengan banyaknya wacana-wacana ataupun narasi-narasi besar. Apa yang disebut dengan narasi-narasi besar? Welcome to the hell, Mr. Saiful. Jadi apa itu sebenarnya narasi-narasi besar itu, ataupun apa itu sebenarnya wacana-wacana besar? Jadi wacana-wacana besar ataupun narasi-narasi besar itu merujuk pada cerita ataupun wacana besar yang memiliki legitimasi, memiliki pengakuan yang bersifat menyatukan, universal dan total. Paham nggak sampai sini dari pengertian ini? Dari pengertian ini kalian sudah nangkap gak apa yang dimaksud dengan narasi-narasi besar ataupun wacana-wacana besar? Jadi wacana-wacana besar ataupun narasi-narasi besar ini adalah beberapa pandangan besar yang terjadi pada era modern. Seperti apa? Kapitalisme, Marxisme, idealisme, Hegelianisme, Marxisme, ataupun apalagi banyak, rasionalisme. Itu adalah gagasan-gagasan besar ataupun disebut dengan wacana. Wacana-wacana besar ataupun narasi-narasi besar ini semacam itu. Kenapa kok disebut narasi-narasi besar? Karena pada kenyataannya pemahaman-pemahaman seperti yang saya sebutkan tadi itu memiliki tempat yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat. Marxisme itu sangat luar biasa pengaruhnya dulu itu. Idealisme pengaruhnya sangat besar, rasionalisme dan dunia filsafat itu sangat besar sekali. Itu disebut dengan narasi-narasi besar. Itu disebut dengan wacana-wacana besar. Dan itu semuanya banyak terjadi pada era modern, era modernisme. Itu kata Lyotard. Nah, ini lebih spesifiknya kayak gini. Yang disebut dengan narasi-narasi besar itu banyak ya. Ada filsafat metafisik. Filsafat metafisik itu lebih pada filsafat yang mengandung hal-hal yang non fisik. Ada filsafat sejarah ataupun giliran teori yang mentotalisasi seperti Marxisme, Hegelianisme, liberalisme, kapitalisme, Marxisme, komunisme. Itu adalah narasi-narasi besar yang banyak tercipta pada era modern. Nah, menurut Lyotard, narasi-narasi besar seperti itu sudah tidak berlaku lagi pada era posmo. Karena menurut Lyotard itu kepercayaan terhadap narasi-narasi besar tadi itu sudah tidak mungkin lagi. Karena mereka tidak bisa menunjukkan kemapanannya, tidak bisa menunjukkan kebermanfaatannya pada hari ini. Itu kata Lyotard. Ini juga sebenarnya sangat berkaitan dengan pengalaman Lyotard sendiri ya. Dulu pada Lyotard pada awal-awal dia masih gandrung terhadap pemikiran-pemikiran kayak gitu. Lyotard itu adalah seorang Marxisme Marxisme kental, tulen. Dia itu sangat mendalami beberapa pemikiran Karl Marx. Dia juga sangat mendalami terkait bagaimana konflik kelas dalam masyarakat, bagaimana pertentangan kelas, bagaimana revolusi sosial harus terlaksana. Itu Lyotard dulu sangat mendalami hal itu. Nah, welcome. Jadi dulu tuh Lyotard itu adalah seorang Marxisme kental. Dia tuh sangat tertarik sekali mendalami dan mengaku sebagai Marxisme tulen. Namun karena lambat laun Lyotard sadar, loh, kok pemikiran Karl Marx ini kok sampai hari ini kok masih belum tercapai? Harapan-harapan revolusi sosial atau penyetaraan masyarakat itu kok belum tercapai. Itu kemudian membuat Lyotard kecewa dan kemudian ia memutuskan untuk keluar dari gerakan Marxisme. Nah, itu kemudian yang dia jadikan landasan pada penolakannya terhadap narasi-narasi besar. Nah, hari ini Lyotard mengatakan, bukan hari ini, kemarin-kemarin ya sebelum meninggal. Intinya setelah Lyotard keluar dari Marxisme,
itu kemudian menganggap bahwasanya narasi-narasi besar seperti halnya Marxisme, liberalisme ataupun lain sebagainya itu hanya omong kosong, dan pada era posmo itu tidak akan terjadi lagi, itu tidak akan dipercaya lagi karena mereka tidak bisa menunjukkan legitimasi mereka. Lyotard itu mengatakan hal ini dengan delegitimasi, krisis legitimasi. Mereka tidak bisa menampakkan lagi. Contohnya komunisme. Komunisme dulu sangat dipercaya di beberapa negara, bahkan bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera. Namun hari ini itu tidak akan berlaku lagi kalau kata Lyotard. Karena hari ini komunisme itu bukan menjadi satu-satunya ideologi yang bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ini beberapa narasi-narasi besar dan banyak lagi, masih banyak. Contohnya lagi kayak rasionalisme. Dulu pada era modern, terutama pada pembentukan pertama oleh René Descartes, dengan metodenya Cartesian dot. René Descartes itu mengatakan bahwasanya kebenaran mutlak itu hanya akan terjadi melalui akal pikiran kita, rasio kita. Secara rasionalisme itu akan terjadi. Kebenaran terletak di balik rasionalisme. Di luar rasionalisme itu tidak akan terjadi apa yang disebut dengan kebenaran. Nah, pada hari ini, pada era posmo itu tidak berlaku lagi. Itu sudah runtuh pemahaman seperti itu. Kita tidak bisa mempercayainya hari ini. Apa yang harus kita percaya pada hari ini? Yang harus kita percaya pada hari ini adalah kebenaran-kebenaran yang banyak. Kalau kita dulu percaya bahwasanya kebenaran hanya dapat melalui akal kita, tapi hari ini kebenaran ada di mana-mana. Kebenaran kita dapatkan dari ruang kuliah. Kebenaran tidak hanya melalui akal, tapi juga pengalaman. Buktinya apa? Orang sukses itu tidak melulu orang yang berkuliah. Ini bisa menunjukkan bahwasanya kesuksesan itu tidak ditentukan oleh seberapa besar akal kita bekerja, tapi juga ditentukan oleh seberapa giat kita melakukan berkreasi, melakukan kreativitas atau lain sebagainya. Gitu. Itu yang disebut oleh Lyotard sebagai runtuhnya narasi-narasi besar, grand naratif, meta narasi. Jadi sebenarnya posmo ini mengarah pada pandangan dunia yang menyangkal semua pandangan dunia. Ya benar juga sih. Karena posmo ini tidak ada pandangan dunia yang masih eksis. Semua pandangan dunia yang sudah kita ketahui sebelumnya, narasi-narasi besar, Marxisme, komunisme, idealisme, rasionalisme, empirisme, itu semuanya hari ini sudah tidak berguna lagi. Karena banyak penemuan-penemuan yang terbaru yang lebih besar dari mereka dan bisa dibuktikan secara kebenaran juga. Dalam posmo tidak ada kebenaran universal yang pasti dan valid untuk setiap orang. Individu terkunci dalam perspektif terbatas oleh ras, gender, dan grup etnis masing-masing. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu penolakan dari Lyotard terkait pemikiran Marxisme ini adalah pandangannya terkait konflik masyarakat. Dulu itu kalau kita pada era, kita bagi kita yang mengaku kita berhaluan Marxisme ataupun komunisme lah gitu, kita akan memandang bahwa konflik dalam masyarakat itu tidak akan lepas dari konflik antara orang yang kaya, orang yang bermodal, dan orang yang tidak memiliki modal. Itu pasti mengarah ke sana. Ada proses sentralisasi, pengeneralan bahwasanya konflik-konflik yang terjadi di sekitar kita itu ujung-ujungnya kita bisa terjelaskan melalui teorinya Karl Marx. Tapi hari ini kalau kata Lyotard, konflik masyarakat itu tidak pantas kita bagi menjadi dua kelas saja. Itu tidak berlaku lagi. Kenapa kok bisa gitu? Karena hari ini masyarakat ataupun individu kita terkungkung ataupun kita terkunci di lingkaran-lingkaran sekte-sekte yang kita miliki bersama, identitas yang kita miliki bersama. Oke, di etnis kita mungkin akan terjadi konflik etnis. Di ras kita juga akan terjadi konflik ras. Di agama kita akan terjadi konflik agama. Dan sekian-sekian di tempat-tempat yang lain ini akan terjadi konflik-konflik, dan itu tidak dibenarkan bahwasanya semuanya terjadi antara kaum borjuis dan kaum proletar. Itu tidak. Mereka memiliki keabsahan kebenaran masing-masing, dan mereka tidak hanya terkungkung pada kebenaran dua tadi. Itu mengenai narasi-narasi besar, terutama dalam ajaran Marxisme. Welcome. Tapi ini juga
Nah, posmo itu adalah era di mana terjadi ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar dan lahirnya banyak mini narasi. Mini narasi seperti yang saya sebutkan tadi, narasi-narasi kecil. Oke. Dulu kita akan memandang bahwasanya apa ya? Kita dulu mungkin memandang bahwasanya agama, mohon maaf, bukan agama. Kita dulu mungkin memandang bahwasanya Hegel menjadi salah satu acuan kita untuk berpikir, untuk menciptakan konstruk keilmuan idealisme kita. Namun hari ini kita tidak akan melulu akan berpatokan pada pemikiran Hegel untuk bagaimana kita mengkonstruksi idealisme, tapi sudah banyak konstruksi-konstruksi besar, mohon maaf, banyak konstruksi-konstruksi kecil yang itu kebenarannya sudah bisa kita akui sebagai kebenaran yang sama-sama. Itu yang disebut dengan narasi-narasi kecil. Contohnya kayak gini, kalau mudahnya kayak gini ya. Dulu mungkin kita berpandangan bahwasanya ada pandangan yang mengatakan bahwasanya teknologi itu menciptakan sebuah pemahaman ataupun manfaat yang sangat besar di lingkungan masyarakat. Itu adalah narasi besar contohnya. Namun pada hari ini muncul beberapa mini narasi, narasi-narasi kecil yang mengatakan macam-macam terkait teknologi. Yang pertama misalnya mengatakan teknologi itu sekarang bisa memberikan manfaat finansial pada masyarakat. Teknologi bisa membuat masyarakat menjadi candu. Teknologi bisa membuat masyarakat menjadi kehilangan social skillnya atau lain sebagainya. Narasi-narasi kecil atau anggapan-anggapan kecil seperti itu sangat dihargai pada era posmo. Kalau dulu mungkin hanya berpatokan pada satu kebenaran universal, adanya sentralisasi, bahwasanya teknologi akan menciptakan manfaat pada masyarakat secara umum. Namun sekarang itu banyak narasi-narasi kecil yang perlu kita pertimbangkan. Itu kata Lyotard. Kita tidak dapat lagi bicara tentang gagasan penalaran yang mentotalisasi, karena penalaran itu tidak ada, yang ada adalah pelbagai macam penalaran. Kalau kita mungkin dulu memandang bahwasanya kebenaran yang benar-benar mutlak itu berasal dari kebenaran yang memang kita alami sendiri. Oke, dulu itu adalah yang dimaksud dengan realitas itu adalah sebuah kondisi di mana kita bisa menyentuhnya secara indrawi, secara empiris dan juga secara objektif. Itu realitas. Tapi hari ini kita tidak bisa mengatakan realitas seperti itu lagi. Tapi banyak sekarang pemahaman banyak pemahaman yang mengatakan realitas itu sekian. Itu yang disebut dengan mini narasi. Nah, pada era sekarang mini narasi itu sangat diperhitungkan sekali. Kebenaran itu tidak hanya tunggal, tapi banyak. Itu kebenaran. Jadi kalau kita berbicara masalah proses nasionalisme ataupun kebangsaan dalam konteks kebangsaan misalnya, kita menghendaki misalnya adalah misalnya pada proses pemilihan presiden, di situ ada yang mencalonkan diri itu bukan orang muslim tapi orang non muslim. Selagi itu tidak diatur dalam undang-undang, itu tidak ada salahnya. Itu adalah narasi-narasi kecil yang patut kita hargai. Kita tidak bisa menyalahkannya, karena kita harus menghargai perbedaan-perbedaan, kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Itu adalah ciri-ciri dari posmo, dari Lyotard. Yang ada hanyalah pelbagai macam, banyak. Mengapa kepercayaan terhadap narasi-narasi besar mulai memudar? Yang pertama alasannya adalah terjadi krisis legitimasi, delegitimasi. Contohnya, pada alasan yang pertama ini, yang dimasukkan dengan adanya delegitimasi atau krisis legitimasi itu adalah karena narasi-narasi besar yang ada pada zaman dahulu itu tidak bisa menunjukkan keabsahannya, kebenarannya pada hari ini. Contohnya, dulu mungkin ada anggapan besar bahwasanya teknologi itu akan menghasilkan proses humanisasi, tapi buktinya hari ini sebaliknya.
Teknologi itu menghasilkan dehumanisasi. Ini yang disebut dengan proses terjadinya krisis legitimasi pada narasi-narasi besar yang ada. Mereka tidak bisa menunjukkan harapan-harapan yang sudah diimpikan oleh masyarakat besar, delegitimasi. Mereka tidak bisa mempertahankan. Seperti halnya Marxisme tadi. Mungkin Karl Marx ingin menghendaki adanya masyarakat-masyarakat tanpa kelas melalui revolusi sosial misalnya. Tapi sampai hari ini itu tidak pernah terrealisasi. Itu secara otomatis harapan-harapan Karl Marx itu sudah mencederai legitimasi dirinya. Ini yang kemudian dianggap sebagai tidak bisa mempertahankan legitimasinya pada abad yang terbaru ini. Nah, yang kedua adalah cek. Nah, yang kedua adalah kenapa kok kemudian kepercayaan kita terhadap narasi-narasi besar mulai memudar. Yang kedua itu adalah adanya dampak dehumanisasi. Oke lah, kita dulu mengandai-andaikan bahwasanya liberalisme itu menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan kita. Cek. Kita menganggap seperti halnya teknologi sudah. Liberalisme itu adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat kita, itu pada dahulu harapannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Dehumanization impact, dampak dehumanisasi dari liberalisme. Industrialisasi, dampaknya seperti apa? Itu banyak, seperti halnya semakin banyaknya kemiskinan, pengangguran, konflik atau lain sebagainya. Itu dampak dehumanisasi yang kita rasakan dari adanya narasi-narasi besar. Alasan ketiga kenapa kita sudah mulai tidak percaya lagi terhadap narasi-narasi besar itu adalah karena hari ini kita dihadapkan dengan realitas yang multi realitas, istilahnya itu. Realitas hari ini itu tidak tunggal. Tapi realitas sekarang itu sudah jamak, majemuk. Banyak sekali realitas yang kita temukan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin realitas pada era modern itu lebih pada realitas tunggal. Realitas yang memang diakui sebagai realitas jika itu secara objektif, ilmiah, dan bisa kita pertahankan secara empiris. Oke, kita break dulu. Alasan selanjutnya mengapa kita kok mulai memudar, kepercayaan kita terhadap narasi-narasi besar pada era modern itu kok mulai memudar. Karena hari ini realitas yang berada di sekitar kita itu sangat majemuk sekali, tidak tunggal ataupun banyak. Dulu mungkin pada era modern realitas itu hanya akan dipercaya sebagai realitas ketika sebuah realitas itu bersifat objektif, ilmiah, dan bisa kita rasakan secara empiris, secara indrawi. Tapi pada hari ini itu lebih dari itu. Kebenaran-kebenaran realitas itu banyak kita temukan di beberapa wacana-wacana kecil. Seperti halnya realitas sekarang itu tidak melulu bisa kita rasakan secara indrawi. Seperti saya katakan tadi, realitas hari ini juga sudah terjadi di mana-mana, bahkan di balik layar handphone kita itu adalah sebuah realitas. Hiperrealitas punya Bourdieu. Mohon maaf, ya Bourdieu. Baudrillard, ya betul. Nah, selain di balik layar handphone kita, realitas juga banyak kita temukan melalui simbol-simbol ataupun bahasa-bahasa. Itu merupakan narasi-narasi kecil yang patut kita hargai kebenarannya di era posmo. Mungkin dulu di era modern kita tersentralisasikan pemahaman kita pada sebuah narasi besar positivisme, bahwasanya realitas itu adalah realitas ilmiah, objektif, dan empiris. Tapi hari ini realitas itu macam-macam, hiperrealitas, realitas sebagai simbol atau lain sebagainya. Itu narasi-narasi kecil. Karena penolakan Lyotard terhadap narasi besar ini kemudian berdampak pada munculnya narasi-narasi kecil. Jadi yang paling dihargai oleh Lyotard itu adalah bukan narasi-narasi besar yang dulu sempat berjaya pada masanya. Dan yang sangat dihargai hari ini itu adalah narasi-narasi kecil. Kenapa narasi besar itu buruk kalau kata Lyotard? Karena rata-rata narasi-narasi besar yang terjadi pada era modern
itu lebih menjurus pada hal-hal yang bersifat filsafat kesejarahan dan juga berkaitan atau berasosiasi dengan kepentingan-kepentingan politik ataupun partai politik. Nah selanjutnya kenapa kemudian narasi kecil sangat dihargai dan sangat memang benar-benar diakui? Itu karena narasi-narasi kecil ini lebih berkaitan dengan proses kreativitas individu pada ranah-ranah yang sangat sempit, lokal. Itu kemudian yang sangat dihargai. Contohnya seperti ini sajalah. Oke, dalam ranah pendidikan, sebenarnya pendidikan yang seperti apa yang terjadi pada era posmo ini? Mungkin pada era modernisme, sistem pendidikan yang sangat bermanfaat itu adalah proses sentralisasi. Tapi pada era posmo, yang paling penting itu adalah dalam memajukan proses pendidikan itu melalui desentralisasi. Karena pada era modern terjadinya sentralisasi itu secara otomatis membuat asumsi bahwasanya kebenaran yang tunggal, kebenaran yang memang benar-benar adanya itu berasal dari pusat. Namun pada proses desentralisasi, kebenaran-kebenaran itu tidak melulu dari pusat, tapi juga di beberapa kearifan-kearifan lokal. Implementasi pendidikan pada ranah-ranah lokal itu juga sangat penting dipertimbangkan pada era posmo. Ini ya ilustrasinya ya, bagaimana agar kita mudah paham terkait narasi-narasi besar dan narasi-narasi kecil dan kaitannya dengan faktor sejarah, faktor era. Modernisme dan posmo. Seperti apa modernisme, narasi-narasi itu? Misalnya Marxisme. Misalnya hanya narasi besar ini saja yang ada pada modernisme. Tapi dalam era posmo itu tidak berasal dari satu narasi besar saja, tapi berasal dari berbagai macam narasi-narasi mini, seperti halnya perspektif gender, warna kulit, kelas, ras, atau lain sebagainya. Contohnya kalau kita studi kasus saja, studi kasus misalnya kita melakukan mini riset, kita mencoba analisis kasus konflik apartheid di Afrika. Konflik apartheid itu adalah konflik yang terjadi antara golongan kulit putih dan golongan kulit hitam. Nah, pada era modern, konflik apartheid, konflik yang terjadi pertentangan antara dua kulit tersebut, itu selalu dikaitkan dengan proses pertentangan kelas antara dua kelas borjuis dan proletar. Tapi pada era posmo, kita tetap harus kembali pada fakta sebenarnya, bahwasanya konflik itu bukan terjadi antara kaum borjuis dan kaum proletar, tapi memang benar-benar adanya antara pertentangan dua jenis kulit tadi, antara ras itu misalnya. Jadi tidak ada hubungannya lagi dengan Marxisme, dengan konflik kelas. Nah, seperti apa ciri-ciri masyarakat pada era posmo? Yang pertama itu individualis. Jadi jangan heran kalau kita hari ini banyak masyarakat kita banyak berkehendak individu, nafsi-nafsi. Itu emang ini dampak dari apa yang disebut dengan era posmo. Kita cenderung individual. Kita cenderung tidak berkolab. Kita cenderung mementingkan kepentingan individu atau lain sebagainya. Itu sangat kental sekali dengan aroma-aroma masyarakat posmo. Yang kedua adalah terfragmentasi. Jadi masyarakat hari ini terfragmentasi, dalam artian terfragmentasi ini adalah terpecah-pecah menjadi golongan-golongan kecil. Contohnya seperti ini. Ini jelas sekali ya, misalnya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan ataupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Misalnya pada sebuah perkumpulan, di situ dalam sebuah perkumpulan itu sudah dikatakan bahwa perkumpulan itu adalah sifatnya organisme. Namun di dalam sebuah perkumpulan itu tidak menutup kemungkinan terjadi proses pengkotak-kotakan. Ada kubu-kubu. Misalnya atau organisasi banyak kubu, 3 kubu, 4 kubu, 5 kubu. Itu adalah dampak dari terfragmentasi tadi. Pemecah belahan individu-individu. Itu wajar. Itu ciri-ciri masyarakat posmo. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan tentang Pierre Bourdieu itu juga disebutkan bahwasanya dalam habitus, meskipun kita secara pengalaman, secara stimulasi sosial dari eksternal kita dapat,
tapi semuanya keputusan final decision itu dari kita. Kebebasan kita, kita yang berhak memilih. Proses dari pembatinan kita, proses dari penginternalisasian kita, kebebasan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana sebenarnya masyarakat pada era posmo, kita tidak akan lepas dari tiga paham ini, individualis, terfragmentasi, dan kebebasan. Nah, bagaimana ciri-ciri kita pada hari ini ketika kita ingin merespon sebuah pengetahuan? Yang pertama, kita harus menerima berbagai macam perbedaan hasil pengetahuan. Contohnya, apa dampak dari COVID pada masyarakat kita hari ini? Mungkin temuan dari Johnson mengatakan bahwasanya dampaknya pada faktor ekonomi. Penemuan dari Richard dampaknya pada faktor psikologi. Penemuan dari Moore mungkin lebih pada faktor-faktor agama atau lain sebagainya. Nah, pada era posmo kita harus menerima kebenaran-kebenaran tadi. Kita tidak bisa menganggap kebenaran hanya dari satu perspektif saja, tapi kita harus mengakui kebenaran itu dari multi perspektif. Jadi tidak ada yang salah dari temuan-temuan yang kita temui dari hasil riset tadi terkait bagaimana dampak COVID terhadap masyarakat. Itu yang pertama, kita harus menerima perbedaan-perbedaan, tafsiran-tafsiran baru. Yang kedua adalah memperkuat toleransi terhadap kenyataan yang tak terukur. Jadi kita harus toleran juga dari realitas sebenarnya itu seperti apa. Mungkin si A menganggap bahwasanya hari ini cerah karena berada di Pelumpungan, tapi si B berada di Telanakan, di sana mengatakan hujan. Kita harus toleran karena kita paham bahwasanya antara di sini dengan di sana cuacanya berbeda. Tuh. Yang ketiga itu adalah mengubah pandangan ilmu yang objektif universal dengan hermeneutika tentang realitas. Jadi kalau kita menafsirkan sebuah realitas melalui hermeneutika, itu akan selalu identik dengan tafsiran-tafsiran yang banyak macam, memiliki banyak macam tafsiran. Oke, ketika kita memandang sebuah realitas dari kita menggunakan ilmu yang objektif universal misalnya secara positivisme, kita harus melakukan pengukuran, kita harus melakukan eksperimentasi atau sebagainya. Tapi hari ini kita harus menggunakan hermeneutika sebagai pisau analisis kita dalam melihat realitas. Dampaknya apa? Ketika kita menggunakan pisau analisis hermeneutika, dampaknya adalah kita akan menemukan berbagai macam makna yang terjadi pada sebuah realitas yang kita dapatkan. Ilmu pengetahuan tumbuh sebagai sistem yang organik, tidak homogen apalagi tertutup pada eksperimentasi dan berbagai kemungkinan wacana. Jadi pengetahuan itu kita harus merespon pengetahuan secara terbuka. Kita gak boleh memandang bahwasanya pengetahuan tentang ini itu tertutup. Contohnya bagaimana kita merespon orang-orang yang tidak rajin ibadah misalnya. Kita mungkin kalau kita tertutup, kita akan memandang bahwasanya orang yang tidak rajin beribadah itu adalah golongan-golongan orang kafir. Tapi melalui proses keterbukaan dalam pengetahuan, sebelum kita menjudge seorang tersebut kafir, kita pertanyakan dulu agamamu apa. Mungkin saja dia orang non muslim, kan bisa jadi gitu. Lyotard itu dalam pemikiran posmonya sangat kental dengan dua pandangan. Yang pertama itu penolakannya terhadap wacana tunggal seperti yang kita bahas tadi, dan kedua adalah penolakannya terhadap narasi-narasi besar. Lantas kenapa kemudian Lyotard memberikan dua gagasan penting ini? Karena menurut Lyotard hari ini realitas itu banyak memiliki perspektif dan pandangan-pandangan yang berbeda. Realitas itu tidak tunggal hari ini, tapi banyak. Bagaimana kita melihat posmo juga? Desain posmo ini pertama penolakan terhadap otentisitas penelitian, karena semuanya dianggap tidak otentik, semuanya lebih bersifat konstruktif. Oke, bisa dikatakan seperti itu. Penolakan terhadap kepastian makna, karena ada suatu ketidakterbatasan makna. Ini kita kembali pada analisisnya di konstruksi Derrida. Kita mungkin menafsirkan sebuah teks. Kita menafsirkan sebuah teks yang ada. Teks tersebut berbunyi seperti ini. Aku adalah binatang jalang. Mungkin maknanya yang dimaksud oleh orang-orang itu adalah
saya ini sudah bukan manusia lagi, tapi sudah binatang. Namun pada era posmo itu identik dengan penolakan terhadap makna yang sudah ditentukan atau kepastian makna yang sudah tersematkan pada teks tersebut, pada realitas tersebut. Karena mereka beranggapan bahwasanya makna tunggal itu tidak ada di balik teks, di balik realitas itu tidak ada. Karena makna itu tidak terbatas. Fankihu masna wasulasa waruba. Mungkin kalau kita analisis secara tekstual, secara tafsiran Arab, dan tanpa meneruskan ayat selanjutnya, itu mungkin bermakna bahwasanya kita harus menikah dengan 2 atau 3 atau lain sebagainya. Tapi itu kita belum selesai ya, mungkin bisa dilanjutkan, itu kan bedanya, maknanya beda lagi. Ataupun kita bisa melakukan dekonstruksi terhadap teks tersebut dengan Derrida, itu mungkin bisa jauh lagi dan bisa tidak terlampaui maknanya seperti apa. Selanjutnya adalah posmo itu penekanan terhadap kenikmatan pada pengalaman sebagai hal utama untuk dianalisa. Nah ini kemudian banyak dari kita banyak menghasilkan anak-anak indie, anak-anak senja. Karena emang tidak bisa kita pungkiri ya, kita hari ini telah masuk pada era di mana kenikmatan itu sudah menjadi aktivitas keseharian kita. Mungkin dulu kita pada era modern ataupun era-era sebelumnya, kita selalu dituntut untuk ayo bekerja keras gini, untuk sukses, untuk menghasilkan banyak uang. Tapi hari ini maknanya bukan lebih pada itu, pada kenikmatan. Hari ini tuh banyak loh orang-orang yang sukses, orang-orang yang tidak sukses tapi dia bisa menikmati hidupnya. Misalnya di dalam dunia kesenian musik, yang menjadi mungkin dari kita banyak yang tidak menikmati estetika atau unsur-unsur estetika dari kenikmatan dari musik. Tapi pada era modern, posmo, itu kenikmatan-kenikmatan dalam sebuah musik, lantunan musik, irama atau sebagainya itu sangat diperhatikan sekali. Pengakuan penghargaan pada seni, kreativitas dan imajinasi. Nah ini penting sekali ya. Di beberapa daerah ataupun di beberapa kota, di beberapa negara, seni itu adalah salah satu wujud dari sebuah realitas yang sangat terkonstruk secara besar di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga dampak dari itu semua, mereka mengakui, mereka memberikan penghargaan, mereka memberikan pengakuan bahwasanya seni itu wajib kita apresiasi. Tapi di beberapa daerah hari ini kita mungkin menganggap bahwasanya wah cuma seni, main ketipang-ketipung, jreng-jreng-jreng, ngapain kita harus hargai? Ini sebenarnya kalau kita menganut pada paham-paham postmodern, ini sebenarnya tidak termasuk pada era posmo. Karena bagaimanapun seni itu menjadi salah satu hal yang sangat paling diapresiasi dalam era posmo. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, posmo itu bukan sumbernya, akarnya bukan berasal dari filsafat, tapi berasal dari seniman-seniman yang ada di New York pada tahun 1960-an. Menghadirkan realitas yang majemuk dan memberikan banyak alternatif. Ini sudah kita bahas tadi ya, karena realitas itu tidak tunggal. Seperti apa kebenaran dalam era pada era postmodernisme? Kebenaran itu tidak tunggal, sama halnya dengan tadi. Nah ini mungkin yang terakhir. Di sini ini adalah beberapa pengaruh tokoh yang banyak berkontribusi pada pemikiran-pemikiran Lyotard ya. Yang pertama pengaruh dari Karl Marx tentang bagaimana Lyotard kemudian tidak menyukai hal-hal yang bersifat universal, generalisasi itu tidak menyukai. Dari Nietzsche, Lyotard mengambil bahwasanya tidak ada perspektif yang dominan dalam pengetahuan, karena masing-masing pengetahuan memiliki legitimasi masing-masing. Dari Immanuel Kant mengambil otonomi dalam domain teoritis, praktis dan ektetisnya itu mengambil dari Kant rata-rata. Dan hasrat politik itu banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran Sigmund Freud, terutama mengenai hasrat.
Ini saya tutup pembahasan kali ini dengan salah satu quotes dari Jean-François Lyotard. Secara sederhana dan ekstrim, saya mendefinisikan posmos sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Simple tapi sangat tajam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.